dari Gary Sembiring dari Tanah Karo. Dalam Alkitab, ada ayat mengatakan janganlah engkau berhutang kepada siapapun juga. Tapi, kalau kita sangat kepepet dalam modal, kalau kita tidak meminjam maka usaha kita rugi. Maka kita harus meminjam atau berhutang. Apakah itu salah? Silakan pendeta. Ada pendapat Jeffrey atau Stephen? Untuk modal ya. Iya. Kalau untuk ini pendapat pribadi pendeta belum Alkitabiah. Belum Alkitabiah. Kalau pendapat pribadi untuk modal usaha saya rasa bisa. Karena kalau kita belum ada modal kita harus meminjam. Betul. Tapi kalau untuk kebutuhan pribadi mungkin kebutuhan sehari-hari seharusnya jangan. Untuk kebutuhan sehari-hari ya, tapi kalau untuk modal usaha yang bisa menjadi penghasilan tetap kita nantinya. Betul. Gitu. Dan intinya harus dikembalikan ketika meminjam. Harus dikembalikan. Silakan pendeta. Baiklah, terima kasih. Saya hanya mau baca beberapa ayat atau membawa saudara Gary Sembiring ini ke beberapa ayat dalam Alkitab. Entah ini menjawab pertanyaan atau tidak, kita tidak tahu. Tapi coba kita selidiki beberapa ayat Alkitab. Dalam Alkitab ada beberapa ayat dan ataupun cerita tentang hutang. Dan kebanyakan adalah petunjuk-petunjuk bukan bagi yang berhutang, tetapi petunjuk-petunjuk bagi yang memberikan hutang atau yang mempunyai piutang, bukan yang mempunyai hutang. Saya coba-coba cari apakah ada petunjuk dalam Alkitab tentang bagaimana caranya supaya bisa berhutang dengan baik. Tapi saya tidak ketemu. Yang saya ketemu justru ayat-ayat yang memberikan petunjuk tentang orang-orang yang memberikan hutang itu seharusnya bagaimana. Coba kita baca beberapa ayat. Kita baca di dalam Matius 18 ayat yang ke-23 mulai. Matius 18, perumpamaan tentang pengampunan. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ayat 24, setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta. Singkat cerita, orang yang berhutang 10.000 talenta ini nggak bisa membayar. 10.000 talenta itu mahal sekali. Lalu kemudian dia diampuni. Oke, saya nyatakan kamu tidak ada hutang. Sungguh luar biasa. Jadi yang diterangkan di sini adalah tentang yang memberikan hutang itu akhirnya dia mengampuni. Lalu kemudian waktu hamba itu keluar, ayat 28, dia bertemu dengan seorang yang berhutang hanya 100 dinar kepadanya. Tapi dia tidak mau mengampuni orang yang mempunyai atau membebaskan orang itu dari hutang yang hanya 100 dinar. Dia bahkan menjebloskan orang itu ke dalam penjara. Ya. Jadi kesimpulan dari perumpamaan ini adalah jawaban Yesus kepada Petrus, berapa kali kita harus mengampuni. Jadi ini petunjuknya adalah bukan tentang yang berhutang, tetapi tentang yang memberikan hutang. Coba kita buka lagi dalam Lukas pasal yang ke-7. Mungkin tolong baca Stephen atau Jeffrey. Ya, pendeta. Lukas pasal yang ke-7 ayat 41 dan ayat 42. Lukas pasal 7. Ya. Ayat 41 dan 42. Ada Ya. dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Terima kasih. Ini juga suatu perumpamaan singkat yang Tuhan Yesus berikan kepada seorang yang bernama Simon di Baitania. Waktu Yesus diundang untuk mengikuti salah satu jamuan makan di situ. Dalam ayat ini dikatakan ada dua orang, satu 500 dinar, yang satu hanya 50. 500 dinar ini lebih dari gaji 1 tahun.
Sementara 50 dinar ini tidak sampai 2 bulan gaji, kurang lebih 2 bulan gaji lah. Hampir 1/10 dari yang satu. Dan baik yang hutangnya 500 dinar maupun yang hutangnya 50 dinar, menurut ayat 42, mereka tidak sanggup membayar. Jadi saya lihat di Alkitab, cerita-cerita tentang orang yang berhutang, kebanyakan tidak sanggup membayar. Ini saya hanya mau kasih tahu apa yang Alkitab tuliskan. Banyak petunjuk bahwa yang berhutang itu tidak sanggup membayar. Sehingga dalam kenyataan sekarang ini, lebih susah untuk menagih hutang daripada untuk berhutang. Berhutang itu kan gampang, tapi mau menagih kembali dan membayar hutang itu, lama-lama yang menagih hutang itu kita anggap sebagai orang yang, kok ini orang nih jahat banget sama saya, tagih-tagih hutang. Loh, padahal kita yang berjanji mau kembalikan. Jadi dalam Alkitab ada petunjuk-petunjuk tentang hutang, tapi lebih banyak tentang yang memberikan hutang. Dan di dalam cerita-cerita tadi yang memberikan hutang itu kebanyakan, sudahlah kamu tidak bisa bayar, saya ampuni. Lalu semua yang berhutang yang tadi kita sudah baca tidak bisa membayar kembali hutang mereka. Ada ayat juga dalam Lukas pasal yang ke-16, satu lagi mungkin, satu atau dua lagi. Lukas pasal yang ke-16, mulai ayat yang pertama, ada seorang yang kaya, punya seorang bendahara, tapi ternyata dia korupsi bendahara itu. Ayat 2, ia memanggil bendahara itu dan berkata, tanggung jawab, kamu sudah korupsi. Bendahara itu berpikir, ayat yang ketiga, pasti saya akan dipecat. Apa yang harus saya lakukan? Mencangkul di ladang saya tidak bisa, dia katakan. Akhirnya dia panggil semua orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Jadi dia ringankan semua hutang-hutang mereka. Dia ganti surat hutang. Berapa hutang kamu? Katanya. Oh, hutang saya 100 tempayan minyak. Dia katakan, oke, buat saja 50. Dia kasih kurang semua. Jadi di dalam Alkitab, cerita-cerita tentang orang yang berhutang adalah kalau tidak dihapuskan hutangnya dikurangi. Karena memang sulit bagi orang-orang yang berhutang dalam cerita-cerita Alkitab ya, untuk mengembalikan hutang mereka. Satu ayat yang terdapat dalam Ulangan pasal yang ke-15, Ulangan pasal yang ke-15, ayat 1 dan ayat yang ke-2 justru mengajarkan kepada orang-orang Israel pada saat itu tahun penghapusan hutang. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih sesamanya itu atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi hutang. Kebanyakan yang berhutang adalah memang orang-orang yang mau makan pun sudah tidak bisa. Kebanyakan yang berhutang ini adalah orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin, sehingga mereka hanya berharap pengasihanan dari orang-orang yang mempunyai lebih. Itu yang terdapat di dalam Alkitab. Ya. Jadi apakah semua orang boleh berhutang? Ada orang yang memang karena tidak punya lagi, akhirnya ya dia berhutang, tetapi dia berusaha untuk membayarnya. Tetapi ada juga mungkin orang yang berhutang dengan tujuan yang lain. Tapi saya tidak mau menduga-duga dalam hal ini. Saya hanya mau menyatakan saja beberapa ayat yang Alkitab katakan. Salah satunya adalah kalau kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, di sana kita akan melihat 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 dulu kita akan baca. Ayat 9 dan ayat 10 lah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia di dalam keruntuhan dan kebinasaan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah
beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi orang yang katanya yang memburu uang sampai bisa tersiksa dengan berbagai-bagai duka. Ayat ini mengajarkan hidup berpada dengan apa yang ada. Lalu ayat yang ke-8 mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kalau kita berhutang, janganlah kita berhutang dengan tujuan supaya kita bisa bertambah kaya. Karena di dalam Alkitab, orang-orang yang berhutang itu adalah orang-orang yang memang hidup dari pengasihanan orang. Dan Tuhan membiarkan itu terjadi supaya ada orang-orang yang bisa melatih sifat murah hati kepada orang-orang tersebut. Dan Tuhan memperhatikan janji Tuhan pasti. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai 34, dia memperhatikan setiap orang. Burung pipit pun katanya tidak ada yang jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Tuhan. Mereka tidak pernah menabur dan tidak pernah menuai, tapi Tuhan memberikan makan. Tuhan katakan dalam ayat yang ke-34, janganlah khawatir, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu yang dikatakan Alkitab. Jangan sampai berhutang justru mencelakakan kita. Karena tujuan kita berhutang adalah kita mau supaya kita lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi dengan jalan berhutang. Itulah sebenarnya nasihat dari dalam Alkitab. Sekali lagi, lebih banyak petunjuk diberikan kepada yang memberikan hutang daripada yang berhutang kepada yang berhutang. Karena biasanya yang berhutang itu dalam Alkitab adalah orang-orang yang betul-betul miskin dan tertindas, sehingga Tuhan mau supaya mereka yang memberikan hutang itu jangan menindas dan jangan memperlakukan mereka dengan di luar kehendak Tuhan. Tuhan mau supaya mereka berpengasihan, bahkan Tuhan mengajarkan pengampunan. Jadi hutang itu tidak berlaku untuk semua, ada kondisi-kondisinya. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan dari dalam Alkitab.